Ketika mendengar senjata laser, kita mungkin langsung teringat pada adegan-adegan menegangkan di film fiksi ilmiah, di mana teknologi canggih seolah hanya bisa ditemukan di layar lebar. Namun, siapa sangka, imajinasi itu kini mulai menjadi kenyataan di tanah air kita sendiri. Hari ini, Indonesia telah mengambil langkah besar dengan menghadirkan teknologi senjata laser yang benar-benar nyata, bukan sekadar khayalan. PT PAL, melalui dedikasi dan inovasi anak bangsa, berhasil menciptakan prototipe senjata laser anti-drone. Ini bukan hanya sekadar pencapaian teknis, tapi juga lompatan besar dalam sejarah teknologi pertahanan nasional. Proses pengembangannya melibatkan riset mendalam, kolaborasi lintas disiplin, dan semangat pantang menyerah dari para insinyur Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang mengimpor alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Ketergantungan ini seringkali menjadi tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun kini, kita mulai berani bermimpi dan mewujudkannya sendiri. Indonesia perlahan-lahan bertransformasi menjadi negara yang mampu menciptakan teknologi strategis secara mandiri. Senjata laser ini menjadi simbol kemandirian, keberanian, dan tekad Indonesia untuk bersaing di kancah global. Ini adalah bukti bahwa bangsa kita mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang pertahanan. Bayangkan, hanya dengan seberkas sinar yang nyaris tak terlihat, sebuah drone musuh bisa dilumpuhkan dalam hitungan detik. Teknologi ini menawarkan solusi efektif dan efisien untuk menghadapi ancaman modern. Di era serangan drone murah yang bisa datang dalam jumlah besar, teknologi laser anti-drone menjadi jawaban atas tantangan baru di medan perang modern. Sistem ini mampu melindungi wilayah udara kita dari ancaman yang semakin kompleks. Inovasi ini menandai babak baru dalam sejarah pertahanan nasional, di mana Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi militer canggih. Produk ini adalah cerminan kemampuan insinyur lokal, semangat kolaborasi, dan visi besar para pemimpin industri pertahanan kita. Setiap langkah pengembangan adalah hasil kerja keras dan dedikasi anak bangsa. Dengan hadirnya laser anti-drone, Indonesia menunjukkan kesiapan dan adaptasi terhadap perubahan zaman, serta dinamika ancaman global yang terus berkembang. Mari kita jadikan inovasi ini sebagai titik awal, bukan akhir. Masih banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk memperkuat pertahanan nasional. Inilah saatnya untuk bertanya, langkah apa yang harus diambil selanjutnya, agar momentum inovasi ini terus berlanjut, dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, Indonesia bukan lagi sekadar penonton, melainkan telah menjadi pemain penting di panggung teknologi pertahanan dunia, siap menghadapi tantangan masa depan dengan inovasi dan keberanian. Untuk memahami pentingnya laser anti-drone, kita harus melihat bagaimana teknologi ini menjadi respons atas perubahan besar di medan perang modern. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan pesat dalam teknologi drone telah mengubah wajah peperangan secara drastis. Medan perang kini dipenuhi perangkat canggih, mulai dari sistem komunikasi digital hingga senjata otomatis. Namun, kehadiran drone telah membawa dimensi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Drone kini mendominasi langit, mengubah strategi militer di seluruh dunia. Mereka dapat digunakan untuk pengintaian, serangan presisi, hingga misi sabotas, dan seringkali beroperasi dalam kawanan yang sulit dilacak. Di Ukraina, drone murah jadi senjata utama, menghancurkan tank dan artileri bernilai jutaan dolar. Konflik ini menunjukkan betapa efektifnya drone dalam menembus pertahanan lawan, dan menimbulkan kerugian besar dengan biaya yang sangat rendah. Di Gaza dan Laut Cina Selatan, drone digunakan untuk pengintaian dan serangan, menguji batas kedaulatan negara. Penggunaan drone di wilayah-wilayah sensitif ini memperlihatkan betapa fleksibelnya teknologi ini dalam berbagai skenario konflik. Ancaman kini datang dari teknologi murah dan mudah diakses, bukan lagi hanya dari kekuatan militer besar. Bahkan drone komersial yang dimodifikasi bisa menjadi alat serangan mematikan di tangan yang salah. Sistem pertahanan udara tradisional tak lagi cukup menghadapi serangan kawanan drone. Rudal mahal dan radar konvensional seringkali gagal mendeteksi atau menembak jatuh drone kecil yang bergerak cepat. Indonesia, dengan wilayah udara luas dan garis pantai panjang, sangat rentan terhadap ancaman ini. Ribuan pulau dan perbatasan yang sulit diawasi,
membuat negara kita menjadi target empuk bagi serangan drone. Drone bisa dipakai untuk penyelundupan, spionase, hingga serangan teroris. Potensi penyalahgunaan sangat besar, mulai dari pengiriman barang ilegal hingga pengintaian fasilitas vital negara. Tanpa pertahanan efektif, kedaulatan nasional terancam. Setiap celah dalam sistem pertahanan bisa dimanfaatkan untuk merusak stabilitas dan keamanan negara. Pengembangan teknologi anti-drone kini menjadi keharusan, bukan pilihan. Investasi dalam sistem pertahanan modern seperti laser anti-drone adalah langkah penting untuk melindungi masa depan bangsa dari ancaman yang terus berkembang. Bagaimana cara kerja senjata laser anti-drone? Teknologi ini kini menjadi salah satu inovasi paling canggih dalam dunia pertahanan modern. Dengan kemampuannya yang luar biasa, senjata laser mampu menghadapi ancaman drone yang semakin sering digunakan dalam berbagai konflik. Cara kerjanya sederhana namun sangat efektif. Sistem ini menembakkan energi cahaya terfokus ke arah drone yang menjadi target. Energi tersebut dikonsentrasikan dalam bentuk sinar laser yang sangat kuat. Sinar laser membawa panas tinggi, mampu membakar atau merusak komponen vital drone dalam sekejap. Dalam hitungan detik, bagian penting seperti motor, sensor, atau sirkuit elektronik drone bisa rusak total akibat paparan panas ekstrem. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, deteksi, pelacakan, dan proyektor laser yang diarahkan dengan presisi tinggi. Radar dan sensor canggih akan mendeteksi keberadaan drone, lalu sistem pelacakan otomatis mengunci target secara real-time. Setelah target dikunci, komputer canggih menghitung lintasan dan posisi drone secara akurat. Kemudian, laser ditembakkan ke titik lemah drone, seperti sensor atau baling-baling, untuk memaksimalkan kerusakan. Laser bisa membutakan sensor optik, melelehkan badan drone, atau membakar baling-baling sehingga drone kehilangan kendali dan jatuh. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik. Drone nyaris tak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri dari serangan laser. Keunggulan lain, operasi laser sangat senyap, tanpa suara ledakan atau proyektil fisik. Ini membuatnya sulit dideteksi lawan, dan minim risiko kerusakan tambahan di sekitar area target. Hanya seberkas cahaya, seringkali tak terlihat oleh mata manusia, yang mampu melumpuhkan ancaman secara instan dan efisien. Inilah solusi pertahanan modern, cepat, akurat, dan efisien, sangat cocok untuk melindungi fasilitas penting dari serangan drone. Senjata laser memberi lapisan perlindungan baru di era perang teknologi, memastikan keamanan dan keunggulan di medan tempur masa kini. PT PAL Indonesia, raksasa industri maritim, kini melangkah ke teknologi pertahanan canggih. Dikenal sebagai pembuat kapal perang, PT PAL membuktikan visi barunya lewat inovasi senjata laser. Prototipe laser anti-drone mereka mencuri perhatian di Indo Defense 2025, menandai lompatan teknologi nasional. Ini bukan sekadar pameran, tapi deklarasi, Indonesia mampu merancang dan membangun sistem senjata berteknologi tinggi. Keberhasilan ini, hasil investasi jangka panjang dan kolaborasi para insinyur terbaik negeri. PT PAL kini punya fondasi kuat untuk membawa teknologi laser ke tahap produksi massal. Senjata laser anti-drone membuka babak baru strategi pertahanan Indonesia. Sistem ini efektif melindungi objek vital nasional dari ancaman drone, menciptakan kubah pelindung di fasilitas penting. Laser bisa dipasang di kapal perang, kendaraan taktis, hingga pengamanan acara internasional. Kapal TNI AL di Laut Natuna, atau kendaraan TNI AD di medan operasi, akan lebih terlindungi. Laser juga penting untuk pengamanan event besar, mencegah serangan drone teroris. Senjata ini bukan hanya alat perang, tapi instrumen menjaga stabilitas nasional. Potensinya sangat besar untuk berbagai skenario pertahanan modern. Keunggulan utama senjata laser adalah efisiensi biaya. Menembak drone murah dengan rudal mahal sangat tidak efisien. Laser mengubah kalkulasi biaya pertembakan hanya beberapa dolar, jauh lebih murah dari rudal. Kita bisa menembak jatuh ratusan drone dengan biaya satu rudal. Laser juga bergerak secepat cahaya, begitu target terkunci, drone tak bisa menghindar. Magasin laser tak terbatas selama ada listrik, berbeda dengan rudal yang harus diisi ulang. Untuk drone rendah dan lambat, laser jauh lebih unggul. Rudal tetap penting untuk target besar, tapi laser adalah solusi logis untuk ancaman drone. Inovasi ini menempatkan Indonesia di jalur pertahanan modern dan efisien. Sistem berlapis jadi kunci menghadapi tantangan era baru.
Meski menjanjikan, senjata laser punya tantangan besar. Cuaca buruk seperti hujan atau kabut bisa mengurangi efektivitas laser. Indonesia yang tropis harus mengatasi kendala ini lewat rekayasa canggih. Laser butuh pasokan listrik besar dan stabil, jadi sistem manajemen daya sangat penting. Platform bergerak seperti kapal atau kendaraan harus punya sumber energi efisien. Ketahanan sistem juga krusial, harus tahan guncangan, suhu, dan kelembaban ekstrem. Perawatan dan SDM ahli jadi kunci keberhasilan jangka panjang. Perjalanan dari prototipe ke sistem siap tempur masih panjang, tapi langkah awal sudah diambil. Di balik tantangan, ada peluang besar. Proyek laser anti-drone mendorong ekosistem riset dan teknologi canggih di Indonesia. Kolaborasi PT PAL, BRIN, dan universitas bisa melahirkan inovasi turunan laser lebih kuat, pelacakan AI, material tahan cuaca. Potensi ekspor juga terbuka lebar, terutama ke negara berkembang yang butuh pertahanan murah dan efektif. Produk PT PAL bisa mengisi celah pasar global, memperkuat diplomasi dan pengaruh Indonesia. Pengalaman ekspor kapal perang jadi modal memasarkan senjata laser ke dunia. Indonesia berpeluang jadi produsen dan eksportir teknologi pertahanan yang dihormati. Senjata laser anti-drone PT PAL adalah tonggak penting, tapi siapkah kita memasuki era perang teknologi? Kesiapan bukan hanya soal teknis, tapi juga visi politik, komitmen anggaran, dan keberanian mengambil risiko. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kepercayaan pada kemampuan anak bangsa sangat vital. Mentalitas nasional harus berubah bangga pada produk sendiri, siap menyempurnakan bersama. Jadikan momen ini titik tolak diskusi masa depan pertahanan dan teknologi Indonesia. Laser PT PAL membuktikan kita bisa. Pertanyaannya, maukah kita melangkah lebih jauh dan mewujudkan potensi besar ini?